Bapak Ibu Saudara, hari ini hari yang istimewa. Kita merayakan ulang tahun yang ketiga GSKI Petra. Beberapa waktu lalu saya berbicara dengan Bapak dan Ibu Gembala betapa kita sangat bersyukur ya, bahwa atas karunia Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas perkenanan Tuhan dan penyertaan Tuhan, gereja ini boleh menginjak memasuki tahun keempat. Gereja ini sungguh adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan Bapak Ibu Gembala punya satu visi, Bapak Ibu Saudara. Visinya adalah di mana kursi tempat Bapak dan Ibu Saudara duduk. Dari pintu masuk gereja ini akan lahir manusia-manusia yang berubah hidupnya. Jiwa-jiwa yang berubah, yang mau berubah, yang bukan hanya mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi mau mempraktekkannya, mau menderita untuk mempraktekkannya. Sehingga pada akhirnya kerinduan Bapak dan Ibu Gembala kita semua di sini menjadi semakin mengikuti kehendak Bapa di surga, semakin serupa dengan teladan kita Tuhan Yesus Kristus, dan semakin melekat erat bersama Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, saya tiba di Bali kurang lebih 3 tahun juga, tepat 3 tahun juga Bapak Ibu Saudara, dimana saya meninggalkan rutinitas saya di ibu kota. Saya berkarya selama 25 tahun di sana, dan akhirnya tiba di tempat ini. Pada saat itu saya pamit dengan gembala sidang kita, Bapak Erastus Sabdono, dan juga Pak Cornelis Kiong, dan juga Pak Sugeng. Dan kemudian Bapak Gembala Sidang mengutus saya untuk ke gereja ini. Maka bertemulah saya dengan Bapak dan Ibu Gembala, Bapak dan Ibu Hasan. Seiring perkembangan gereja selama 3 tahun ini, saya perhatikan betapa Bapak dan Ibu Gembala menginvestasikan begitu banyak hal-hal yang luar biasa untuk kita semua jemaat di tempat ini. Mulai dari sound system, mulai dari alat musik, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara yang sudah bersama-sama di sini dari 3 tahun yang lalu mungkin akan memperhatikan ya. Kemudian akses juga, kenyamanan akses juga diperhatikan dengan membangun elevator atau lift untuk memudahkan naik turun ke tempat ini. Ya. Sungguh investasi yang begitu luar biasa, dan saya belajar banyak dari Bapak dan Ibu Gembala kita, di mana bagaimana mereka begitu rendah hati dalam hidup ini, dan juga bagaimana mereka begitu bersemangat dalam melayani. Bapak Ibu Gembala juga termasuk yang rajin, Bapak Ibu Saudara. Ibadah Minggu, ibadah di Selasa dan Jumat, mereka tidak pernah absen, kecuali kalau lagi keluar kota ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya melihat bagaimana mereka mengambil waktu untuk berbincang-bincang dengan jemaat, juga mengambil waktu untuk mengunjungi jemaat, terutama ketika jemaat sedang sakit. Dan saya juga perhatikan mereka begitu memperhatikan hal-hal detail dalam kapasitas energi mereka yang tidak terlalu muda lagi, Bapak Ibu Saudara. Nah, sungguh luar biasa Bapak dan Ibu Gembala kita. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu Gembala kita. Puji Tuhan. Nah, 3 tahun yang begitu luar biasa bagi gereja ini, pelayanan-pelayanan dan hal-hal baru sudah banyak kita lakukan. Nah, saya mengundang kita semua menyaksikan satu cuplikan, atau saya sebut kaleidoskop ya, perjalanan kita bersama-sama di 3 tahun terakhir ini. Ya, silakan bisa ditampilkan multimedia.
Kita beri kemuliaan buat Bapak kita di surga. Bapak Ibu Saudara, pelayanan-pelayanan yang sudah dilakukan gereja GSKI Petra ini seperti Bapak Ibu sudah saksikan, itu mulai dari pelayanan baptisan air. Nah, pelayanan baptisan air ini tentunya diikuti dulu dengan katekisasi baptisan sebanyak kurang lebih 3 sesi bagi individu yang akan dibaptis. Kemudian juga ada penyerahan anak juga, lalu konseling pranika, bimbingan pranika juga kita berikan kurang lebih 8-10 sesi, dan juga ada pemberkatan nikah yang sudah kita lakukan juga. Lalu waktu itu juga kita mengadakan ibadah penghiburan Bapak Ibu Saudara. Jadi pada saat itu ada jemaat suami istri, suaminya meninggal dan kita melayani mulai dari ibadah penghiburan, kemudian ibadah tutup peti, dan juga sampai ibadah kremasi di Mumbul di Nusa Dua sana. Lalu GSKI Petra juga dengan difasilitasi oleh Yayasan Rise and Shine Ministry, dengan fasilitasi oleh Bapak Wawan dan Ibu Lina, kita juga melayani di lapas pria dan lapas wanita di LP Kerobokan, penjara terbesar di Pulau Bali ini. Nah, GSKI Petra saat ini pun memiliki Komsel Fellowship, ya. Nah, saya undang Bapak Ibu Saudara yang belum hadir di Komsel, silakan hadir. Kita adakan saat ini sebulan 1 kali. Nah, kenapa Komsel ini begitu penting? Karena di Komsel ini kita punya komunitas, ya. Kita menjadi satu keluarga yang lebih akrab, bisa saling makan bersama, kemudian kita bisa saling berbincang-bincang, sharing, memberkati satu sama lain. Ya, kita duduk bareng, rileks, santai, dan yang penting makan bersamanya juga Bapak Ibu Saudara. Karena saat mulut terbuka, hati terbuka. Ya. Nah, lalu kita juga memiliki youth community. Kenapa youth community ini penting? Karena youth itulah generasi penerus kita. Ya. Nah, pada saat ulang tahun kedua ya, sudah terbentuk juga choir GSKI Petra, yang kalau Bapak Ibu Saudara saksikan ada di sebelah kiri saya, anak-anak muda yang tergabung dalam choir. Lalu kita juga ada sekolah minggu Bapak Ibu Saudara, jadi adik-adik kecil kita juga bisa ikut sekolah minggu pada saat orang tuanya beribadah di tempat ini. Lalu di zaman saat ini kita tidak bisa terlepas dari yang namanya sosial media, di mana kita dapatkan informasi, berita dan sebagainya dari sosial media. Nah, kita pun memiliki tim multimedia di sebelah kiri belakang, kanan belakang ya. Ada tim multimedia kita, dan juga kadang kesana kemari tujuannya untuk mendapatkan foto dan video terbaik. Ya, kita beri tepuk tangan untuk tim multimedia kita. Nah, GSKI Petra pun memiliki akun Instagram dan juga Facebook. Yang belum follow, silakan di follow. Nah, di ulang tahun kita yang ketiga, kita launching satu media sosial lagi, yaitu GSKI Petra YouTube channel. Ya, jadi yang belum di subscribe, silakan di subscribe. Lalu kita juga memiliki WhatsApp group, ya, WhatsApp group. Jadi yang rindu untuk masuk ke WhatsApp group itu bisa menghubungi Ibu Gembala ya, untuk dimasukin, di mana Bu Gembala setiap hari dengan rajin mengirim makanan-makanan yang lezat dan bermanfaat untuk manusia batinnya kita. Amin. Ya. Lalu berikutnya alat musik, ya. Alat musik yang baru dan lengkap, tidak akan dapat berbunyi sendiri Bapak Ibu Saudara. Kalau sampai berbunyi sendiri, kita semua kaget. Kita beri tepuk tangan untuk tim musik kita. Puji Tuhan. Nah, terakhir Bapak Ibu Saudara, gereja ini bisa ada juga karena Bapak dan Ibu Saudara yang telah setia hadir di tempat ini. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Dan terakhir, kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sama seperti penyertaan Tuhan terhadap gereja ini, terlebih lagi Tuhan pun menyertai
kehidupan kita masing-masing di tempat ini, tidak terkecuali pribadi lepas pribadi, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga. Nah, dalam situasi yang membahagiakan, kesadaran kita akan penyertaan Tuhan pasti begitu kuat. Dalam situasi yang menyenangkan, membahagiakan, situasi yang tidak ada masalah ini. Nah, tetapi hidup itu kan up and down ya Bapak Ibu Saudara. Kadang naik, kadang turun. Nah, terkadang ada kondisi atau situasi yang kita pikir, ini apakah Tuhan benar menyertai situasi dan kondisi saya saat ini? Tampaknya nggak mungkin. Keadaan demikian, masa Bapak di surga menyertai dan turut bekerja juga dalam situasi yang sedang saya hadapi? Ya. Situasi dan kondisi yang kita hadapi, kadang kita bertanya, kenapa kok Tuhan izinkan seperti itu? Nah, kadang memang kita berada dalam kondisi dan situasi atau masalah akibat dari keputusan kita. Kita berada dalam satu masalah, persoalan, itu akibat dari pilihan yang kita ambil, Bapak Ibu Saudara. Pilihan yang sudah kita lakukan. Dan akhirnya kita sadari bahwa pilihan kita itu tidak tepat. Akhirnya kita datang kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan untuk membantu kita keluar dari hal-hal berantakan yang sudah kita ciptakan akibat salah keputusan kita, akibat salah pilihan kita. Dan kemudian keadaan itu pun membuat kita kadang jadi tidak enak, tidak nyaman. Ya, kadang juga tertuduh. Lalu kita pun jadi overthinking, pikiran banyak. Mau ini kayaknya males, mau itu kayaknya nggak semangat dan sebagainya. Yang kita bisa lakukan hanya berharap kepada Tuhan, kuasa yang paling tinggi untuk turun tangan menolong kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau katakan bahwa rasa tidak enak, rasa tidak nyaman di hati dan jiwa kita itu sebenarnya menandakan bahwa kita masih memiliki hati nurani yang baik. Ya. Karena rasa tidak nyaman, rasa bersalah itu mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa kita sedang tidak dalam track yang benar. Kita sedang keluar dari jalur yang Tuhan rancangkan. Dan sebenarnya itu Roh Kudus juga yang menegur kita, yang menginsafkan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini hari yang istimewa juga, karena hari ini kita memperingati Pentakosta, pencurahan Roh Kudus buat kita semua, orang-orang percaya. Nah, dalam hidup ini kita melakukan kesalahan. Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan di sini? Nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Tapi syukur kepada Tuhan, syukur kepada Allah Bapa. Dia begitu penuh belas kasihan dan mau untuk menolong kita kembali ke jalur sesuai dengan rancangannya. Dia benar-benar seorang arsitek yang agung, yang piawai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang tahu, arsitek itu arsitek yang baik. Itu dia akan secara periodik datang ke proyek yang dia desain untuk mengawal atau mengontrol pekerjaan di lapangan. Nah, kalau dia temukan kesalahan, pasti dia akan segera memberitahukan kepada sang kontraktor atau mandor atau tukang untuk segera perbaiki kesalahan itu. Nah, tukang, mandor atau kontraktor pun harus segera
perbaiki sehingga tetap pada rancangan arsitek itu yang mula-mula. Tetapi terkadang ada kesalahan yang sangat besar sehingga kalau mau diperbaiki itu butuh biaya yang lebih besar dan juga waktu pun akan semakin molor, telat. Nah, arsitek yang piawai itu bagaimana Bapak Ibu Saudara? Arsitek yang piawai akan melakukan sedikit revisi di desain awalnya, sehingga kesalahan itu bisa diakali sehingga akhirnya terbentuk bangunan proyek yang juga bagus dan baik adanya. Mungkin sudah tidak sesuai dengan desain awal dari si arsitek, tapi tetap akhirnya jadi dengan bagus dan baik adanya. Nah, Tuhan kita lebih dari arsitek piawai itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita, Allah Bapa kita di surga sanggup berkuasa untuk merevisi hal-hal yang mungkin kita salah putuskan atau kehendak bebas yang kita salah gunakan untuk dia switch, untuk dia ubah menjadi satu rancangannya yang tetap indah. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Nah, tapi itu perlu kerjasama dari kita Bapak Ibu Saudara. Seperti arsitek tadi, dia menginstruksikan kepada si tukang mandor atau kontraktor, kalau tukang mandor kontraktornya tidak mau mengubahnya, tidak mau ngikut lagi apa yang arsitek itu instruksikan, perintahkan, tidak akan jadi Bapak Ibu Saudara. Proyek itu gagal. Ya. Jadi Allah kita lebih dari arsitek yang piawai. Saya sebut Allah Bapa kita arsitek yang agung, karena saya waktu itu minta juga Tuhan merancang hidup saya agar langkah kaki saya itu tidak salah. Kalaupun geser, Tuhan pasti akan kasih peringatan sehingga tetap berjalan di jalurnya. Ya. Kita nyanyikan satu lagu ini. Kau merancang yang kau pandang, ku perlu di luar mampuku untuk mengerti keajaiban kasih setiamu. Kau nyatakan setiap waktu bagai gelombang ombak di lautan. Kau merancang, hayati kata-katanya Bapak Ibu Saudara. Yang kau pandang, ku perlu. Karena kadang kita gak mengerti kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Keajaiban kasih setiamu, kau nyatakan setiap waktu bagai gelombang ombak di lautan. Mengagumkan semua yang Bapa lakukan. Ubahku terus seturut gambarmu. Aku ada sebagaimana ku ada, hanya oleh anugerah-Mu dengan kunjungan Maha Bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita renungkan perjalanan hidup kita, kita akan temukan dan sadari bahwa yes, Dia Allah yang hidup, yang membawa dan menuntun kita sampai pada hari ini dan juga untuk seterusnya. Mungkin situasi atau
kondisi kita saat ini, kita masih belum bisa paham, kita masih belum bisa mengerti. Seperti lagu tadi katakan, di luar mampuku untuk mengerti Bapa. Tapi suatu saat nanti kita pasti akan tersenyum dan sadari bahwa wow, ternyata kejadian waktu itu Tuhan izinkan dalam hidup saya. Kejadian yang tidak enak itu ternyata Tuhan punya maksud yang indah. Ternyata rancangannya Tuhan itu memang indah buat hidup kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu satu firman Tuhan. Ini juga menjadi ayat favorit bagi banyak orang. Roma 8 ayat 28. Dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, coba kita renungkan lagi. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi, nah ini biasanya kita taunya bagi yang pertama aja, bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan kita semua di sini klaim kita mengasihi Tuhan. Tapi ingat, ada kalimat kedua. Mungkin boleh ditampilkan ayatnya, Deo. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan Roma 8 ayat 28. Nah, ini kita baca sama-sama yang setelah mengasihi Dia ya. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, bagaimana supaya ayat ini bekerja dalam hidup kita? Bagaimana supaya kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara? Segala sesuatu. Kadang saya mikir, segala sesuatu. Nah, kalau saya salah keputusan bagaimana? Kalau saya salah menggunakan kehendak bebas saya bagaimana? Ingat arsitek tadi. God can turn it around. Tuhan bisa putar balik itu. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Syarat pertama, bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita semua mengasihi Tuhan, amin. Oke, syarat pertama terpenuhi. Berapa kadar cinta kita, kasih kita masing-masing yang tahu dan Tuhan yang tahu. Syarat kedua, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, terpanggil ini maksudnya apa? Bapak Ibu Saudara, kalau dipanggil apa reaksinya? Yes, sahut, ya. Habis dipanggil, kita datang kepada orang yang panggil. Arti terpanggil di sini adalah ketaatan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau nurut, maka kita bisa tahu bahwa Allah turut bekerja dalam hidup kita. Tukang, kontraktor atau mandor bisa lakukan kesalahan pada saat bangun proyek. Tapi kalau arsitek agung itu sudah kasih peringatan, sudah panggil untuk perbaiki kesalahan itu, apa yang tukang itu lakukan? Nurut. Lakukan apa yang Tuhan sudah revisi atau review dalam hidup kita. Ada amin? Amin. Puji Tuhan. Nah, Allah bekerja dalam perjalanan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Seperti halnya di alam ini, ada musim-musimnya. Ada musim penghujan dan ada musim kemarau. Dan musim itu berganti dari satu ke yang lain. Perjalanan hidup kita pun demikian. Dalam kehidupan jasmani kita berganti musim juga. Dari saat kita bayi, kemudian kita masuki tahap sebagai anak-anak, lalu kita masuk tahap sebagai remaja, kita menjadi dewasa, dan kemudian kita menjadi tua. Lalu dalam hal rohani, perjalanan kehidupan rohani kita pun ada musimnya. Mulai daripada saat kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita.
Kemudian kita dibaptis. Lalu kita masuk tahapan di mana kita menikmati berkat-berkatnya Tuhan. Kita mengalami keajaiban-keajaiban atau mujizat dari Tuhan. Ya tidak semua, tapi itu salah satu fase juga dalam kehidupan rohani kita. Lalu kita juga mengalami masalah Bapak Ibu Saudara dan persoalan dalam hidup kita. Ingat, menjadi seorang Kristen bukan artinya kita rentan terhadap masalah. Tapi kita harus bisa mengubah pola pikir kita bahwa masalah itu pun berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan yang sekali lagi mungkin kita belum paham, kita belum mengerti apa maksud Tuhan. Tapi itu suatu berkat yang akan kita lihat itu berkatnya di mana setelah kita melaluinya. Atau mungkin pada saat kita masih dalam kondisi masalah itu, kita datang kepada Tuhan, Tuhan, maksud Tuhan apa dengan masalah ini? Dan Roh Kudus akan singkapkan buat kita semua. Ya. Lalu kita masuk tahap di mana kita mungkin berkesempatan melayani di gereja. Kita masuk tahap di mana kita berapi-api, kita bersaksi, menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mengalami lawatan Tuhan, hadiratnya yang begitu kuat dalam satu ibadah, dan sebagainya dan sebagainya. Lalu sampailah kita semua saat ini Bapak Ibu Saudara, hari ini di gereja ini, di GSKI ini, Gereja Suara Kebenaran Injil. Nah, kalau kita mengacu pada firman Tuhan Roma 8 ayat 28, berarti kita bisa yakin dan percaya bahwa keberadaan kita di gereja ini, di GSKI ini, kita yakin dan percaya bahwa Allah pun turut bekerja menempatkan kita di tempat ini, menyampaikan langkah kaki kita sampai tiba di tempat ini dan duduk di kursi itu. Pasti bukan tanpa alasan. Dari sekian ratus juta manusia di negeri ini, dari puluhan ribu gereja di luar sana, Tuhan bisa hadirkan kita secara spesifik, ada di sini, ada di saat ini, ada di momen ini, duduk di kursi ini. Kita tiba dan ada di musim kehidupan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, di negara dengan 4 musim, ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Suhu udara terkadang ekstrim, terutama di musim dingin. Musim dingin itu biasanya di akhir tahun ya, di belahan bumi utara sana. Dan musim dingin di belahan bumi utara sana itu bisa mencapai minus 90 derajat. Minus 90 derajat. Nah, bagaimana orang-orang yang tinggal di sana itu bisa survive, bisa bertahan dengan kondisi cuaca yang begitu ekstrim? Kuncinya apa Bapak Ibu Saudara? Mereka mengenakan outfit yang tepat. Mereka mengkondisikan lingkungan rumahnya, ruangan tempat dia berada sedemikian sehingga tetap hangat dan mereka tetap bisa merasakan hangat dan tidak kedinginan. Nah, kita pun mengalami pergantian musim di kehidupan pribadi kita. Contoh, dalam kehidupan jasmani kita berubah ya, dari remaja nanti menjadi dewasa. Pada saat kita menginjak umur 30, 40, 50, 60, tubuh jasmani kita itu sudah tidak memiliki metabolisme tubuh yang secepat seperti waktu masih muda atau remaja. Nah, bagaimana kita get along atau catch up atau kita beradaptasi, menyesuaikan dengan kondisi itu? Kita, contohnya, kita udah nggak bisa makan dengan porsi seperti porsi saat kita remaja. Karena apa? Aktivitas kita pun tidak seaktif pada saat remaja. Ya. Nah, artinya kalau kita tidak
bisa menerapkan perubahan kebiasaan makan kita, maka artinya kita tidak seirama dengan pergerakan musim tubuh jasmani kita. Kita tidak beradaptasi dengan perubahan atau pergantian musim dalam hidup kita. Nah, dalam kehidupan rohani kita pun, dalam pertumbuhan iman percaya kita pun sama, Bapak Ibu Saudara. Kita harus seirama dengan pergantian musim yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam hidup kita. Saat ini Tuhan sudah tempatkan kita semua di sini, tidak terkecuali di gereja ini, yang benar-benar membuat kita, atau kasarnya itu membombardir kita dengan seruan, berubah karaktermu, hidup suci, tanggung jawab dalam hidup kamu, tinggalkan percintaan dunia dan fokus ke langit baru dan bumi yang baru. Gereja ini terus menyerukan itu, Bapak Ibu Saudara. Perubahan karakter yang semakin baik dan sempurna seperti Kristus. Pertanyaannya, apakah kita sudah menyesuaikan dengan musim yang baru ini? Perubahan karakter, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, dari semua perjalanan kehidupan rohani kita, saya mau katakan bahwa perubahan karakter inilah yang paling sulit. Dan biasanya hal yang paling sulit itu ada di mana? Di awal, di pertengahan, atau di akhir? Di akhir. Pada saat di video game misalnya, level yang paling sulit itu di level terakhir. Pada saat ujian sekolah, ujian terberat itu di ujian mana? Ujian mid semester atau ujian final atau ujian akhir? Ujian akhir, ya. Nah, jadi artinya kalau kita sudah dikirim Tuhan di tempat ini, di gereja ini yang menuntut perubahan karakter menjadi seperti Kristus, yang menuntut kita untuk sangkal diri, yang menuntut kita untuk bahkan merendahkan diri, pikul salib. Tuntutan yang begitu berat, Bapak Ibu Saudara, tuntutan yang begitu sulit. Kalau Tuhan sudah tibakan kita di tempat ini, maka artinya sebenarnya kita sudah sampai di level terakhir perjalanan rohani kita. Amin. Dan biarlah gereja ini seperti yang Pak Erastus Sabdono, Gembala Sidang sering kita katakan, bahwa biarlah gereja ini menjadi gereja terakhir kita. Naik kelas, Bapak Ibu Saudara. Naik kelas. Jangan lagi kita menoleh ke belakang. Jangan lagi kita terbuai oleh kehidupan rohani kita waktu itu yang begitu menyenangkan, mengalami berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi di musim sekarang ini, di musim terakhir ini, di musim tahapan yang paling akhir ini, yang paling sulit ini, saya kok malah ngalamin masalah. Saya kok malah sering dibully atau dijolimi orang-orang yang saya kasihi, orang-orang yang saya kenal baik mungkin. Masuk pada season atau musim terakhir, dan kita harus bisa catch up, kita harus bisa get along, kita harus bisa menyesuaikan diri, beradaptasi dengan musim yang Tuhan sudah tempatkan bagi kita semua di sini. Ikut Tuhan bukan untuk menyenangkan, Bapak Ibu Saudara, tapi sebaliknya, firman Tuhan jelas katakan, ikut Tuhan itu menderita. Menderita karena kita harus pikul salib, menderita karena kita harus menahan nafsu kedagingan kita, keduniawian kita, Bapak Ibu Saudara. Menahan diri, menderita karena ketika kita dilecehkan atau direndahkan orang lain,
Kita tidak membalas, tapi kita malah harus mengasihi. Dan mendoakan dia, mungkin Bapak Ibu Saudara. Dan memang itu level tersulit dan terakhir. Dan dalam proses pergantian musim itu, pasti kita merasakan ketidaknyamanan. Nah, saya sebut ini ketidaknyamanan yang kudus. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara belum mengalami ketidaknyamanan itu, mungkin saya bisa artikan dua. Yang pertama, artinya kita tidak get along atau kita tidak mau menyesuaikan diri dengan musim yang ada, dengan perubahan yang ada. Kemudian yang kedua, kita mungkin masih stuck, terbuai, atau terikat di zona nyaman kita, zona nyaman masa lalu kita, zona nyaman musim kita sebelumnya. Saatnya kita bangkit. Perubahan itu memang tidak enak. Saat pergantian musim, mungkin beberapa dari kita mengalami sakit flu atau pilek karena tubuh menyesuaikan. Begitu juga manusia rohani kita pada saat Tuhan ganti musim kita. Ada rasa tidak nyaman, ada rasa tidak enak. Nah, seperti halnya kita tidak bisa mengubah musim yang ada. Kita nggak bisa minta hujan jangan turun dong di musim penghujan karena baru cuci mobil atau cuci sepeda motor. Nggak bisa. Pada saat musim panas kita nggak bisa minta matahari, tolong dong kecilin sedikit panasnya. Seperti remote AC ya, dari kan lagi panas ya, dari 24 kita switch ke 18. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Yang kita bisa lakukan adalah kita bawa payung, kita pakai jas hujan, kita pakai jaket tebal pada saat dingin. Yang kita bisa lakukan adalah kita pakai outfit yang benar, kita pakai baju yang mudah menyerap keringat, baju yang tipis pada saat panas. Nah, demikian juga pada saat Tuhan sudah merancang kita masuk dalam musim yang baru dan musim terakhir ini, kita sesuaikan diri. Kita lebih banyak fokus belajar kebenaran, karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari apa? Dari keegoisan kita, dari gengsi kita, Bapak Ibu Saudara. Saat Tuhan merancang musim yang baru, mengizinkan kita, Allah turut bekerja untuk kita masuk ke musim ini, musim yang paling sulit ini. Kita lebih banyak masuk dalam hadiratnya. Kita sesuaikan diri dengan banyak duduk diam di hadiratnya. Dengan siapa kita selalu bersama-sama, kita akan semakin serupa, mirip dengan dia. Betul? Banyak masuk duduk diam bersamanya. Lalu yang diubah selain diri sendiri, outfit kita, yang kita ubah juga lingkungan. Lingkungan pun menolong kita untuk bisa survive, bisa bertahan di musim ini. Nah, lingkungan gereja di mana Tuhan tempatkan kita di sini juga menolong kita untuk bertumbuh, untuk menjadi lebih dewasa dalam kerohanian kita. Gereja ini menjadi satu komunitas di mana kita saling menopang, kita saling mendukung satu sama lain, termasuk kita saling bergesekan satu sama lain, Bapak Ibu Saudara. Termasuk juga kita saling mungkin konflik satu sama lain. Tapi jangan gesekan itu atau konflik itu malah membuat kita kabur. Yang kita bisa lakukan adalah kita hadapi gesekan itu dengan apa? Kita hadapi gesekan konflik itu dengan mempraktekkan apa yang Tuhan sudah ajarkan buat kita.
Kita hadapi semua itu dengan mental anak kerajaan Allah. Kita hadapi semua itu sebagaimana mestinya, sebagaimana harusnya kita sebagai warga kerajaan surga. Amin. Mau kita hadapi itu semua Bapak Ibu Saudara dengan mental kerajaan Allah. Kita praktekkan semua kebenaran yang sudah kita dengarkan. Jangan hanya setuju, jangan hanya angguk-angguk, jangan hanya amin, tapi lakukan, praktekkan. Dan ingat, mempraktekkan itu tidak mudah, tapi harus, Bapak Ibu Saudara. Mari saya ajak kita berkomitmen kembali pada Tuhan. Di gereja ini kita bertumbuh bersama-sama. Kita menghadapi musim terakhir kita. Kita menghadapi musim dingin kita bersama-sama. Kita saling menghangatkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. WL, singers, boleh bergabung bersama. Tuhan, ada kalanya kami bimbang. Apakah Engkau terus menyertai kami? Apakah masalah persoalan yang Engkau izinkan kami terjadi, kami hadapi, itu ada Engkau yang turut bekerja di sana. Tapi hari ini kami mau sadar sepenuhnya bahwa Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kami semua, Tuhan. Buat kami yang mengasihi Engkau, dan buat kami yang mau terpanggil bagi Engkau, ya Tuhan. Tuhan, tolong kami. Roh Kudus ingatkan kami saat kami alami satu persoalan, satu hal yang tidak enak. Engkau ingatkan kami bahwa ada maksud Tuhan di balik itu. Tuhan mau kita praktekkan firman yang ini, firman yang itu, kebenaran yang sudah kita tahu. Jangan ikut kebiasaan yang sering kita lakukan ketika menghadapi persoalan ini. Saya biasanya begitu. No, ini musim baru, ini musim sudah diganti oleh Tuhan. Ini musim sudah masuk musim terakhir yang Tuhan izinkan kita semua masuki. Tanggalkan kebiasaan lama kita. Ikut arahan firman Tuhan, ikut arahan kebenaran Tuhan. Kalau menghadapi konflik, kalau menghadapi masalah, kalau menghadapi kesulitan, firman Tuhan mau saya lakukan apa?
Kami minta tolong Engkau Roh Kudus menginsafkan kami, menuntun kami, menyadarkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang panjang sabar, Kau Allah yang terus beri kesempatan, dan Kau Allah yang penuh belas kasihan. Terus bersama-sama dengan kami, dan kami pun mau terus mendekat, erat, intim bersama Engkau setiap hari kami, setiap waktu kami. Kami masuki musim yang baru, kami masuki musim terakhir kami dengan komitmen yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan kepercayaan penuh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu yang telah hadir di tempat ini Tuhan. Kami tetap butuh Engkau, kami butuh Engkau Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.